Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Landari dengan NIM 2214190028. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Auditor Switching, Client Size, Auditor Specialization terhadap kualitas audit. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk sidang. Latar belakang. Kualitas audit merupakan elemen fundamental dalam pelaporan keuangan. Audit independen berperan sebagai pengendali eksternal yang menekan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik sesuai dengan teori keagenan. Di Indonesia, isu ini masih sangat relevan. Salah satu contohnya adalah sanksi Kementerian Keuangan kepada akuntan publik Kastner Sirumapea terkait audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Serta masih ditemukan restatement laporan keuangan yang mengindikasi proses audit belum sepenuhnya efektif mencegah salah saji material. Pada sektor manufaktur, risiko salah saji relatif lebih tinggi karena kompleksitas transaksi, persediaan yang besar, dan aset tetap yang signifikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh auditor switching, client size, auditor specialization terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris secara stimulan pada perusahaan manufaktur di BI periode 2021 hingga 2024. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini disusun untuk menjawab 4 pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yang pertama adalah, apakah auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah client size berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah audit specialization berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang keempat, apakah ketiganya berpengaruh secara stimulan terhadap kualitas audit? Penelitian ini bertujuan guna yang pertama, menganalisis pengaruh auditor switching terhadap kualitas audit. Yang kedua, menganalisis client size terhadap kualitas audit. Yang ketiga, menganalisis pengaruh audit specialization terhadap kualitas audit. Yang ketiga, menganalisis pengaruh auditor switching, client size, dan audit specialization terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilandasi oleh 2 teori utama. Yang pertama ada agency teori. Menurut Jensen dan McLean, agency teori menjelaskan tentang asimetris informasi antara manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal, berpotensi memicu perilaku oportunistik. Audit independen berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Yang kedua ada signaling teori. Menurut Spencer, perusahaan memberikan sinyal kualitas informasi keuangan kepada pihak eksternal melalui keputusan auditor, switching, client size, dan pemilihan auditor spesialis. Berikut saya telah membuat kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir tersebut telah saya buat hipotesis sebagai berikut. H1 yaitu auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit. H2 yaitu client size berpengaruh terhadap kualitas audit. H3 audit specialization terhadap kualitas audit. Dan H4 yaitu ketiga variabel tersebut berpengaruh secara stimulan terhadap kualitas audit. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory untuk menguji hubungan kausal antara variabel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2021 hingga 2024. Dengan teknik purposive sampling, diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel, sehingga total observasinya data panel sebanyak 56 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan dan situs resmi BI. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas audit, diukur dengan variabel dummy
1 jika audit oleh KAP Big Four, dan 0 jika non-Big Four. Variabel independen terdiri dari auditor switching yang dihitung melalui dummy 1 jika terjadi pergantian KAP, 0 jika tidak terjadi pergantian KAP. Yang kedua ada client size, dihitung dari logaritma natural total asset. Yang ketiga ada audit specialization yang dihitung dari dummy 1 jika market share KAP lebih dari 10%. Jika kurang dari 10% berarti 0 jika tidak. Teknik analisis menggunakan regresi data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan dilanjut dengan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Statistik deskripsi dan pemilihan model. Hasil statistik deskripsi menunjukkan 56 observasi untuk setiap variabel rata-rata auditor switching sebesar 0,321. Client size rata-rata dengan 22,653 dengan variasi cukup besar, dan auditor specialization dengan rata-rata 0,518 dan kualitas audit dengan rata-rata 0,500 yang mengindikasi distribusi data yang relatif seimbang. Untuk menentukan model regresi data panel terbaik, saya melakukan uji Chow dan uji Hausman. Kedua uji tersebut menunjukkan probability di bawah 0,05, sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Model ini telah lolos uji asumsi klasik, tidak ditemukan masalah autokorelasi maupun multikolonialitas. Masalahnya terdapat di heterokedastisitas, diatasi dengan menggunakan robust standard error metode weight cross section. Pada penelitian ini, hasil regresi data panel menghasilkan persamaan berikut. Secara parsial, auditor switching berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan probabilitas 0,0028. Client size berpengaruh negatif namun tidak signifikan dengan probabilitas 0,2996 yang lebih besar dari 0,05. Auditor specialization berpengaruh positif dan signifikan terhadap probability 0,0020. Secara stimulan, uji F menunjukkan F statistik sebesar 24,657 dengan probabilitas mendekati 0, sehingga ketiga variabel bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nilai adjust R2 sebesar 0,873 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 87,3% variasi kualitas audit. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Hipotesis pertama, auditor switching terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian auditor membantu menjaga independensi dan objektivitas dalam proses pemeriksaan, sehingga kualitas audit cenderung meningkat. Hipotesis kedua, client size tidak terbukti berpengaruh signifikan. Artinya, ukuran perusahaan lebih besar tidak otomatis menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kompetensi dan independensi auditor tampak lebih menentu daripada sekedar untuk ukuran klien. Hipotesis ketiga, audit specialization terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Audit yang memiliki spesialisasi industri tertentu memiliki pemahaman yang lebih mendalam, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi salah-saji material. Yang terakhir, hipotesis keempat juga diterima. Secara stimulan, auditor switching, client size, dan audit specialization berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan model mampu menjelaskan 87,3% variasinya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 4 hal. Yang pertama, auditor switching berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
Pergantian auditor meningkatkan objektivitas dan independensi, sehingga kualitas audit membaik, konsisten dengan teori keagenan. Kedua, client size tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ukuran perusahaan atau total aset tidak menentukan tingkat kualitas audit. Perusahaan besar tidak otomatis mendapatkan audit lebih baik. Kompetensi, independensi, dan profesional auditor lebih berperan. Yang ketiga, audit specialization berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Audit spesialis lebih efektif mendeteksi risiko karena pengetahuan industri yang mendalam dan menjadi sinyal positif bagi investor tentang kualitas audit. Yang keempat, secara stimulan ketiga variabel auditor switching, client size, dan auditor specialization berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan kemampuan model menjelaskan 87,3% variasi kualitas audit pada perusahaan manufaktur di BI periode 2021 hingga 2024. Saran dan penutup. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya menyampaikan beberapa saran. Bagi perusahaan, disarankan untuk mempertimbangkan spesialisasi auditor sebagai salah satu kriteria penting dalam pemilihan kantor akuntan publik, serta mendokumentasi proses seleksi auditor secara sistematis untuk mendukung transparansi. Bagi manajemen, penggantian auditor sebaiknya dilakukan berdasarkan evaluasi objektif terhadap independensi, kompetensi, dan kesesuaian spesialisasi dengan mekanisme pemilihan yang transparan dan terdokumentasi. Bagi kantor akuntan publik, disarankan terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis industri untuk memperkuat spesialisasi dan kualitas layanan audit. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel periode dan sektor industri, menambahkan variabel lain seperti audit ternitur, audit fee, corporate governance, dan financial distress, serta menggunakan proksi kualitas audit alternatif, misalnya discretionary actual, opinion going concern, dan audit report lag. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.